Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Nah, hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran SKI materi kelima untuk kelas 7A, B, dan C. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian semua, khususnya untuk kelas 7, agar mengisi absensi terkhusus untuk pelajaran SKI pada kolom komentar di YouTube dan melengkapi pelajaran, catatan maupun latihan baik yang lalu itu Ibu lihat masih banyak yang tidak lengkap catatannya nak dan tidak mengerjakan latihan. Ibu harap kalian melengkapinya. Nah, hari ini kita masuk di bab 2, kesuksesan Nabi Muhammad melakukan perubahan. Yang A, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama, yaitu kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduknya terdiri dari beberapa etnis, yaitu Arab dan Yahudi. Agama yang dianut mereka adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Tapi mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi, walaupun di situ ada agama atau etnis Arab. Mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapat penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku, antara lain Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Gatafan, dan Bani Quraidah. Nah, di sini nak, keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi, walaupun pada saat itu Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Akibat menentang Islam, Nabi Muhammad mengusir mereka dari kota Madinah, sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Selain Yahudi, penduduk Yasrib memeluk agama Nasrani, yang mana kelompok ini merupakan kelompok minoritas berasal dari Bani Najran. Sebagian kecil penduduk Yasrib ada yang mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Yasrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad memiliki kemiripan dengan keadaan di kota Mekah. Suku dan kelompok yang tinggal di sana suka berperang satu sama lain. Yasrib memiliki dua kebudayaan, yaitu Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan itu jelas berbeda tradisinya. Walaupun orang Arab ada yang mengikuti Yahudi dan terjadi perkawinan antara mereka, tapi sikap mereka tetap berbeda. Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Smith, yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, Ismail dan Ishak. Bangsa Arab melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishak. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah yang berada di Yasrib antara lain, yang pertama yaitu kabilah Aus dan Kharjaj. Nanti kamu bisa catat dan kamu baca di sini. Yang kedua, kabilah Yahudi.
Nah, yang ketiga kita masuk di kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yasrib berada di tempat atau wilayah yang strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota Yasrib menjadi kota yang menarik bagi penduduk wilayah lain sehingga mereka ingin pindah ke Yasrib. Kota Yasrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesar adalah kurma dan anggur. Di kota Yasrib juga terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal yaitu Pasar Bani Kainuka. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Madinah. Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya, tetapi di sini kekuasaan berada di tangan suku atau kelompok tertentu, tergantung keadaan siapa yang paling kuat. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib adalah suku Amalikoh. Lama-kelamaan, bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amalika. Bangsa Yahudi terdiri dari 3 suku, di mana suku ini sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui. Mereka disebut sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Oleh karena itu, sebelum kedatangan orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektual. Sedikit penambahan, tadi Ibu katakan bangsa Yahudi yang terdiri dari 3 suku. Suku itu adalah Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Kainuka. Baiklah. Sampai di sini pelajaran kita atau materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.